Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, para muslimah, kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali insya Allah dalam kajian rutin kita, ya, dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan alhamdulillah mungkin kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga, ya, dari rubrik Keluarga Sakinah ini. Mudah-mudahan para ibu-ibu sholihah tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah, tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya, sebagai amunisi dan nutrisi bagi kita, terutama menghadapi tantangan zaman saat ini. Ilmu itu adalah senjata dan perbekalan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, terutama Masya Allah untuk para panitia yang subhanallah deh, ya, barakallahu fikum, yang tetap semangat dalam menebarkan kebaikan. Semoga Allah senantiasa memuliakan dan membahagiakan mereka. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah yang menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Ya, tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan din Islam ini sebagai agama yang sempurna. Ya, sebagaimana firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ya, dalam firman Allah ini bagaimana Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang pernikahan. Allah memberikan petunjuk yang sangat lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan ini. Ya, bagaimana Islam menganjurkan untuk menikah, cara memilih pasangan yang ideal, bagaimana khitbah atau peminangan, mendidik anak, serta bagaimana Islam mengatur jalan keluar jika terjadi konflik di dalam rumah tangga, hingga bagaimana proses nafkah atau penafkahan dan harta warisan, ya, semuanya itu subhanallah, ya, diatur Islam secara rinci dan gamblang. Nah, pernikahan itu sendiri adalah fitrahnya manusia yang merupakan aplikasi untuk memenuhi naluri atau gorijah nau yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dan naluri itu adalah naluri untuk mencintai dan berkasih sayang. Ya, penghargaan Islam pun terhadap anjuran untuk menikah itu sangat besar sekali, hingga Allah menyebutkan pernikahan itu adalah ikatan yang kuat, sebagaimana dalam surat An-Nisa, wa kaifa ta'khudunahu, ya, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, sampai ikatan pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bagaimana, ya, barang siapa menikah
maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya. Masya Allah ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun ada tujuan paling utama, yaitu sebagai amalan ibadah untuk membentuk keluarga Islami yang sakinah, mawaddah, warahmah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sebenarnya keluarga sakinah itu? Ya, apakah keluarga sakinah itu adalah keluarga yang keadaannya secara materinya berkecukupan atau selalu rukun, gitu kan? Hidupnya itu adem ayem, nggak pernah ada masalah, ya. Nah, ternyata bagaimana keluarga sakinah itu ya bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, keluarga yang adem ayem aja, tuh. Nah, setiap kehidupan berumah tangga itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Nah, masalah-masalah inilah yang membumbui kehidupan berumah tangga sehingga membentuk kita semakin dewasa, yang mengharuskan kita terus belajar dan berbenah diri. Ya, kecemburuan, misalkan konflik dengan mertua, perbedaan karakter ya antara karakter dan watak suami istri, ya. Nah, makanya wajar kalau sesudah menikah ya kaget nih ketika melihat pasangannya, oh kamu begitu ya, oh kamu begini ya, gitu ya. Nah, mungkin terutama juga subhanallah ini di saat pandemi seperti ini ya, yang makin memicu problem permasalahan dalam kehidupan rumah tangga ya, terutama masalah ekonomi. Ya, hingga bagaimana tingkat perceraian pada bulan Agustus ya tahun 2020 ini pun meningkat tajam hingga 80%. Ya, ini subhanallah ya, sampai 80% nih tingkat perceraian itu semakin tinggi. Nah, inilah warna-warni kehidupan rumah tangga. Akan ada masalah-masalah yang muncul. Ya, sehingga ya kita hanya saja mungkin ya di sini ketika kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, ya terutama keluarga yang sakinah itu, ya ketika setiap terjadi permasalahan itu akan dapat ya, diselesaikan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, sehingga ketika muncul permasalahan tidak sampai meruncing ya, dan melebar kemana-mana, gitu ya. Karena ya disinilah pernikahan itu menyatukan dua orang insan yang berbeda ya wataknya, karakternya, gitu kan, pasti akan ada kebaikan dan keburukannya, gitu. Ya, oleh karena itu pasangan suami istri harus memahami betul ya tujuan di dalam pernikahan, karena tujuan inilah penentu bagaimana bahtera rumah tangga dapat meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja tujuan pernikahan itu, gitu ya. Nah, mungkin kita lihat yang pertama, poin pertama itu adalah ya bagaimana tujuan pernikahan itu, bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan naluri ya, salah satu naluri atau gorijah nau yang ada pada diri manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan naluri ini, Islam mengaturnya dengan cara pernikahan, dengan akad nikah ya, bukan dengan cara-cara yang kotor dan menjijikan seperti cara-cara orang sekarang melampiaskan tuntutan gorijah naluri ini ya, dengan cara kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan penyimpangan-penyimpangan gitu ya, dan diharamkan di dalam Islam. Nah, kemudian apa tujuan yang kedua? Tujuan di dalam pernikahan yang kedua itu adalah bagaimana tujuan pernikahan ini adalah untuk membentengi akhlak mulia. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ma'syaral sabab, ya wahai para pemuda, ya barang siapa di antara kalian ya berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Ya, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji, yang menjaga farji, menjaga kemaluan, gitu. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia mampu untuk berpuasa, hendaklah dia berpuasa. Ya, karena saum itu atau puasa itu untuk dapat membentengi dirinya, gitu. Jadi di sini bagaimana
barang siapa yang ketika belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah untuk menahan syahwat dan gozul basar, tundukkan pandangan. Dan hal ini untuk membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Kemudian yang ketiga, tujuan dalam pernikahan itu apa? Yang ketiga adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di hubungan suami istri, salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Ya. Mendengar sabda Rasulullah ini, para sahabat keheranan dan bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya, ya kebutuhan biologisnya itu terhadap istrinya akan mendapatkan pahala? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana menurut kalian? Jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya, ya bukankah mereka berdosa? Gitu. Nah, jawab para sahabat, iya benar. Beliau bersabda lagi, nah, begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya, ya, yang di tempat yang halal, ya, mereka akan memperoleh pahala. Nah, insya Allah di sini berarti menambah pahala kita, ya, ketika kita menikah itu, gitu. Nah, kemudian yang keempat, apa tujuan menikah itu? Ya, di sini tujuan yang paling luhur dalam pernikahan adalah menjalankan syariat Islam dalam rumah tangga, dan itu termasuk sebuah kewajiban. Ya, jadi di sini pasangan suami istri harus memahami peran dan tugas masing-masing dan berusaha membina rumah tangga secara Islami. Ya, jadi ada hak dan ada kewajiban antara suami dan istri, ya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa hak dan kewajiban ini harus sama-sama diberikan secara seimbang agar saling dapat menghargai. Ya, jadi bagaimana seorang suami, ya, jadi seorang suami, bagaimana kedudukannya sebagai qawwam, ya, pemimpin dalam rumah tangga yang dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya. Kewajibannya itu tak hanya mencari nafkah, tapi sebagai pelindung keluarganya dari api neraka, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, jadi Allah mengatakan, ya, menyampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, bahkan disebutkan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, ya, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ayat ini menjadi landasan bagi seorang suami terutama yang harus menjaga dan melindungi keluarganya dari api neraka. Nah, kewajiban yang lainnya, bagaimana seorang suami itu, ya, dia harus menggauli istrinya secara ma'ruf, ya, secara baik, secara adil. Bagaimana dia pun mendidik anak-anaknya, menjaga istri dari perbuatan dosa, memberikan rasa tenang dan cinta serta kasih sayang, ya, di dalam keluarganya. Jadi para suami jangan merasa sudah cukup, ya, ketika telah menafkahi keluarganya, ya, sedangkan masalah rumah tangga yang lainnya, misalkan seperti pendidikan dan sebagainya, itu diserahkan kepada istri. Nah, mencari nafkah itu hanya satu, gitu ya, hanya satu dari banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi suami, ya, sebagai qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Ya, jadi banyak kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang suami itu. Nah, kemudian bagaimana kedudukan seorang istri yang dia berperan sekaligus sebagai ummu warabatul bait, yang mengatur dan memanage rumah tangga. Ya, dia memiliki kewajiban-kewajiban terutama untuk taat kepada suaminya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seorang wanita, ya, selalu menjaga sholat 5 waktu,
juga berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya, serta betul-betul menjaga kemaluannya ya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah dalam surga, ya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Masya Allah, ya. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ya, dunia itu semuanya menyenangkan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah. Ya. Jadi dalam hal ini yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih gitu ya, bahwa seorang wanita solehah itu harus memiliki ciri-ciri gitu ya. Ada ciri-ciri wanita solehah itu. Yang pertama, dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Yang kemudian kedua itu adalah taat kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada dan tidak ada, serta menjaga harta suaminya. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya gitu kan. Kemudian yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu ya. Dan kemudian dia perempuan yang memiliki rasa malu. Yang kemudian wanita soleh itu adalah wanita yang menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan kerudung ya, serta tidak bertabarruj, yaitu memamerkan kecantikan gitu ya. Dan kemudian tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya gitu ya, serta mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri wanita solehah. Nah, jadi disitulah peran ya, fungsi, hak dan kewajiban suami istri gitu ya. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak, perceraian. Nah, jadi jika suami istri sudah tidak sanggup lagi dengan menegakkan batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi sebagaimana firman Allah ya, tolak yang dirujuki itu 2 kali. Ya, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, jadi tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka ya, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman sahabat pun terjadi perceraian itu di dalam rumah tangga gitu ya. Hanya saja peran suami dan istri walaupun sudah berpisah, terutama penafkahan dan pendidikan anak itu tetap mereka bertanggung jawab dalam hal ini gitu ya. Nah, tidak seperti fakta saat ini ketika sudah bercerai ya sudah putus juga penafkahan dan pendidikan terhadap anak-anaknya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana tujuan pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Ya, ini adalah bagaimana memperoleh keturunan yang solih. Dalam hal ini anak yang solih itu merupakan investasi dan aset terbesar gitu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum. Ya, jadi Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan ini dalam surat An-Nahl. Ya, dalam hal ini yang terpenting ya dalam pernikahan itu gitu ya, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar memperoleh anak ya, tapi bagaimana di sini berusaha mendidik dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang solih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, karena anak solih merupakan asuransi terbaik dan jaminan masa depan, ya, investasi akhirat yang insya Allah akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya kelak. Jadi bukan kuantitas banyaknya anak gitu ya, tapi bagaimana kualitas ya anak dalam rumah tangga muslim gitu, itu mampu mencetak generasi-generasi yang berkualitas, bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah sebagai aset terutama bagi umat Islam ya, untuk menjadi regenerasi terutama untuk kebangkitan dan penerus perjuangan Islam. Nah, itulah ibu-ibu sholihah beberapa langkah ya dan tujuan di dalam pernikahan gitu ya. Marilah kita merefresh kembali tujuan pernikahan kita
kemudian kita merefresh kembali peran, fungsi, hak dan kewajiban kita sebagai suami dan istri gitu ya, karena rumah tangga itu adalah ibadah seumur hidup gitu ya.